Perovic banjir Paido. Perez beri penjelasan. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez memberikan pembelaan kepada striker asingnya Mihailo Perovic yang mendapat kritik tajam alias Paido dari bonek. Menurutnya Perovic sudah memberikan kontribusi maksimal meski baru saja pulih dari sakit dan belum dalam kondisi 100% bugar. Eduardo menyebut Perovic tetap mampu bermain selama 55 menit dengan disiplin sebelum akhirnya digantikan. Ia menilai hal itu sudah luar biasa, mengingat kondisi sang striker yang belum benar-benar pulih. Dia luar biasa, bisa bermain selama 55 menit, dan setelah itu kami melakukan perubahan taktik, kata Eduardo. Eduardo mengakui laga berlangsung ketat karena Semen Padang tampil disiplin dalam bertahan. Namun ia senang karena para pemainnya tidak kehilangan fokus hingga akhirnya mampu memanfaatkan peluang yang ada. Kami tahu laga ini akan sulit, tapi pemain tidak kehilangan ketenangan dan tetap bermain sesuai rencana, ujarnya. Meski Persebaya Surabaya meraih kemenangan, penampilan Mihailo Perovic menuai sorotan tajam dari supporter setia Persebaya bonek. Beberapa komentar di media sosial menilai striker asal Montenegro itu kurang tajam di lini depan. Statistik Perovic dalam laga melawan Semen Padang memang terbilang minim. Ia hanya mencatat 6 successful passes dan 1 pelanggaran. Namun Eduardo tidak ingin menilai penampilan pemainnya hanya dari catatan statistik. Ia menilai kontribusi Perovic tetap terasa bagi permainan tim secara keseluruhan. Kemenangan atas Semen Padang ini membuat Persebaya Surabaya semakin percaya diri menghadapi laga-laga berikutnya. Dukungan penuh bonek di Stadion GBT juga menjadi energi tambahan bagi tim. Meski begitu, kritik tajam terhadap Perovic dipastikan masih akan mengiringi perjalanan Green Force. Sang striker dituntut segera menunjukkan ketajamannya agar bisa membungkam keraguan supporter. Eduardo sendiri menegaskan bakal terus memberikan dukungan kepada anak asuhnya. Ia percaya Perovic bisa segera kembali ke performa terbaiknya setelah benar-benar pulih dari sakit. Bagi Persebaya Surabaya, kemenangan tipis ini membuktikan pentingnya kolektivitas dan mental tenang di lapangan. Dengan modal 3 poin ini, Persebaya Surabaya berharap bisa terus menjaga tren positif di Super League 2025-2026. Tim asal Kota Pahlawan itu bertekad untuk tidak kehilangan fokus demi menjaga asa bersaing di papan atas. Gelandang Persebaya Surabaya Milos Rajkovic mengirim sinyal optimisme jelang laga krusial melawan Semen Padang FC di Stadion Gelora Bung Tomo. Dia yakin Green Force bisa bangkit dan kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan menyakitkan dari Persib Bandung pekan lalu. Rajkovic menegaskan seluruh pemain sudah siap tempur dan bertekad memberikan penampilan terbaik di depan bonek dan bonita. Baginya, 3 poin di kandang adalah harga mati untuk mengangkat posisi Persebaya Surabaya di klasemen Super League. Kami percaya dengan kualitas tim ini dan arahan pelatih. Saya yakin besok kami bisa menunjukkan permainan terbaik sekaligus meraih 3 poin, ujar pemain asal Montenegro itu penuh percaya diri. Ucapan Rajkovic pun seakan menjadi psaywar halus untuk menggugah semangat rekan setim sekaligus menekan mental lawan. Optimisme tersebut selaras dengan target yang dipasang pelatih Eduardo Perez. Arsitek asal Spanyol itu menekankan persiapan matang sudah dilakukan tim sepanjang pekan setelah kekalahan di Bandung. Eduardo Perez menegaskan fokus tim kini hanya pada pertandingan melawan Semen Padang. Dia ingin memastikan Persebaya Surabaya tampil lebih agresif sejak menit awal dan menekan lawan di hadapan puluhan ribu supporter di GBT. Kami sudah tidak sabar bermain lagi di depan supporter sendiri. Tentu kami ingin menang dan mempersembahkan 3 poin untuk mereka, bonek dan bonita, ucap Eduardo Perez. Dengan keyakinan penuh dari Rajkovic dan strategi matang Eduardo Perez, Persebaya Surabaya diyakini tampil menekan sejak awal laga.
Serangan dari lini tengah bakal menjadi kunci untuk membongkar pertahanan rapat Semen Padang. Pertandingan ini pun diprediksi berlangsung menarik dengan gaya agresif khas Persebaya Surabaya. 3 poin di depan Bonek dan Bonita akan menjadi suntikan moral besar untuk perjalanan panjang Super League musim ini. Jika sukses menumbangkan Semen Padang, Persebaya Surabaya bisa kembali menempel ketat tim-tim papan atas. Momentum kebangkitan pun semakin terbuka lebar bagi Green Force untuk terus bersaing di jalur juara. Dengan semua persiapan dan optimisme yang sudah dibangun, Persebaya Surabaya tak ingin lagi kehilangan poin berharga. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Rajkovic DKK menjawab tantangan di lapangan. Pertarungan Persebaya Surabaya kontra Semen Padang di GBT bakal menjadi salah satu laga paling ditunggu pekan ini. Bonek dan Bonita tentu berharap Green Force benar-benar mengaum di rumahnya sendiri dan mengukir kemenangan gemilang. Lawan Semen Padang sering imbang, Perez janjikan tampil menyerang. Persebaya Surabaya akan melewati pekan ke-6 BRI Super League 2025-26 dengan menjamu Semen Padang FC di Stadion Gelora Bung Tomo. Duel dipastikan akan sengit karena bentrokan lebih sering berakhir imbang. Sejauh ini, Persebaya dan Semen Padang FC sudah pernah bertemu sebanyak 9 kali di semua kompetisi. Persebaya mengoleksi 2 kemenangan, Semen Padang 3 kali menang, dan 4 laga lainnya berakhir imbang. Pertemuan ke-10 yang akan terjadi pekan ini tentunya akan berjalan sengit bila melihat hasil sebelumnya. Bahkan, dalam 4 pertandingan terakhir, keduanya selalu mendapatkan hasil imbang saat bertemu. Persebaya saat ini duduk di posisi ke-8 dengan torehan 6 poin. Tim berjuluk Bajul Ijo itu mencatatkan 2 kemenangan dan 2 kekalahan dalam 4 pertandingan. Pada pertandingan terakhir mereka, Persebaya harus rela menelan kekalahan 0-1 dari Persib Bandung pada laga pekan ke-5. Pelatih Bajul Ijo, Eduardo Perez, bertekad untuk bangkit dari hasil tersebut. Kita punya waktu 1 minggu untuk pertandingan selanjutnya dan kami akan melakukan yang terbaik, tegas pelatih asal Spanyol itu seusai laga kontra Persib. Sementara itu, Semen Padang masih kesulitan untuk menemukan performa terbaik mereka. Saat ini Kabau Sirah menempati posisi ke-14 dengan total 4 poin hasil dari sekali menang, sekali imbang, dan 2 kali kalah. Sepak bola adalah tentang hasil, dan kami akan belajar dari kekalahan ini untuk kemudian bangkit di laga berikutnya, kata Eduardo Almeida. 5 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya vs Semen Padang FC.